Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini bersama saya Mas Kluas di channel kami di WKD Channel yang akan membahas tempat yang telah kami eksplor oleh ekspeditor kami Mas Dre dan Mas Il. Dan sekarang saya udah bersama mereka, Mas Dre dan rekan saya Mas Il. Pertama, Mas Dre ini dulu jadi motivator saya buat kenal yang namanya gunung, yang namanya alam. Mas Dre ini masih belajar. suhunya gunung. Kemarin habis kemana Bang? Terakhir Cermek. Dengar sih kemarin kemana? Ke bukit mana tuh? Ya di ini apa? Dusun Guluk, Desa Rata. Kenapa sampai tahu di situ ada tempat ya alam yang seindah itulah? Jadi awal mulanya sih waktu SMP kelas 1 ada temen orang situ tuh. Kebetulan ngajakin buat main-main lah, tadi ya buat main-main. Kebetulan karena saya juga emang suka sama alam, nyambung tuh, suka sama lokasi tersebut. Pas kepikiran situ lagi tuh beberapa hari yang lalu teman-teman kampung tuh anak-anak ngajakin pengen camping. Nah, dan saya ingat waktu dulu pas SMP itu. Tempat lumayan indah sih, apa tergolong indah sih? Menurut saya sih ya cakep lah, bener-bener cakep. Buat pemula enak banget tuh. Pemula sih jangan dulu lah. Iseng-iseng aja banget cewek. Jangan dulu lah. Tracknya lumayan loh. Terus ke situ kira-kira dari pemukiman sampai tempat camp itu berapa menit? Kurang lebih 30 menitan atau 30 menit kurang lebih. Cuman tergantung orangnya sih masing-masing. Kemarin saya 30 menitan nyampe. Kalau buat ke situ itu tergolong gampang apa enggak? Maksudnya ke situ buat para anak-anak yang suka mendaki, siapa tahu mau ke situ. Kan banyak tuh teman-teman saya yang nanya di mana tuh, tapi masih saya rahasiakan lah. Kalau misalnya yang emang dia udah punya basic kegiatan outdoor itu boleh lah, dia masih aman karena untuk lokasi masih dijangkau, masih terbilang gampang. Cuman itu kembali lagi kalau orang yang nggak punya basic susah karena itu jalurnya itu lewatin 3 sungai. Sungai itu sungai gede itu, lumayan harusnya deras, ada yang dalam juga. Sungai Jarong Jawang Comal lah, Comal ya. Terus kan ke situ Guluk warna rata. Ya. Yang arah ke Curug. Beda. Kalau Curug kan perempatan tuh. Perempatan habis jembatan kan lurus. Itu kan ada perempatan belok kanan. Itu setelah jembatan Megawati tuh. Ya, lurus langsung belok kanan. Arah mana? Arah Lenggak. Beda, itu kan Gedung Sambi. Gedung Sambi. Gedung Sambi masih lurus, naik terus tuh. Ada desa Dusun Guluk gitu. Kalau buat ya anak-anak yang dari Kecamatan Bantar Bolang situ mah mendingan pakai motor ya. Ya, kalau akses transportasi sih susah sih kalau umum. Kalau pakai kendaraan pribadi ya gampang lah bisa diakses gitu. Terus kembali yang ke tadi nih. Ada 3 sungai kan? Ya. Tuh rekomendasi mendaki tuh musim hujan apa biar sensasinya lebih lah. Lebih. Saran saya sih jangan hujan. Bahaya, soalnya kemarin juga saya pas itu tuh habis hujan tuh. Posisi hujan otomatis kan air naik tuh. Airnya deras juga gitu. Tapi sensasi kan nambah kan. Sensasi emang ya, cuma kalau awal-awal ya bahaya. Resiko. Soalnya belum ada yang kejadian lah yang aneh. Mudah-mudahan sih jangan sampai deh apa-apa gitu. Kalau buat warga mah ramah-ramah sih tuh ya, Warga ramah sih. Kemarin juga saya izin ke kepala dusun juga, dia juga welcome gitu. Terus kemarin ke situ kan kayak biasanya kalau di bukit apa di gunung kan ada simaksi tuh. Oh ya. Itu kan karena emang belum ada lah, belum ada, hampir nggak ada malah.
itu kalian di tarif enggak? Kemarin sih enggak sih. Kalau tarif kayak di Simaksi itu nggak ada, karena kan saya langsung kebetulan ada teman orang situ. Pertama, keduanya saya izin ke kepala dusun dan kebetulan nggak apa-apa, ngebolehin. Paling cuman kalau karena saya bawa kendaraan pribadi, nitip motor doang gitu buat parkir ya, seikhlasnya aja gitu. Dia belum pasang tarif sih karena emang ya belum ada yang di situ, masih biasa, masih kampung biasa gitu. Bicara jalur ya, jalur dari pemukiman ke sungai apa kali sungai pertama itu Sungai. kira-kira berapa menit? Pemukiman ke sungai 5 menitan kali ya, dekat. Jalur Cuman kan dari kampung tuh turun ke sungai gitu, Sawahan. gitu. jalur licin ya. Ya dibilang licin ya licin. Karena habis hujan, Oh, licin ya. iya. Kebetulan kan habis hujan pas naik tuh, jadi licin lah. Emang. Terus sungai, habis sungai itu kita ngelakuin apa lagi? Sungai pertama itu kan sawah warga. Kemudian sungai pertama tergolong masih ringan lah, sungai kecil biasa. Sungai kedua sungai kedua itu lebar, gede. Kebetulan pas habis hujan jadi arusnya kenceng, Air naik kenceng. Di situ resiko kalau kita benar-benar kurang pengetahuan tentang kegiatan outdoor, saran sih jangan dulu lah. Tapi kalau buat sekarang, misal nih teman saya atau siapa nanya pengen ke situ, rekomendasi ngajak orang situ ya. Kalau bisa ya ngajak orang situ. kalau lokal. Karena emang Terus tempat itu juga harus pakai motor. Kalau pakai mobil tuh susah. gimana susah. Karena parkiran juga belum ada kalau buat mobil tuh. Karena juga masalah tempat belum ada jalur ya, kita masih nyari sendiri. Jalur belum ada. Jadi kemarin kan karena saya udah pernah ke situ dulu, tapi pernah ke situ terus kebetulan keduanya pas itu lagi tuh ngajak temen yang dari situ juga. Jadi dia kan warga lokal, jadi dia tahu lah seluk-beluknya dari situ gitu. Karena dia itu juga akses petani ke kebun mereka juga. Jadi masih ada jalur. Sampai mana sungai kedua ya? Nah, sungai kedua kita langsung ke sungai ketiga itu ngelewatin apa aja tuh? Masih persawahan apa? Masih sawah sih. Masih persawahan. Udah bener. Sawah terus ada sedikit hutan. Baru dari sungai ketiga ke tempat camp itu kan lumayan tuh, agak naik juga, lewatin kan kebun. Nah itu ya. Kadang kerbau banyak situ. Itu kalau saya medan yang paling susah soalnya belum ada. Jalurnya belum ada. Iya. Kita masih terawang-terawang nyari buat ke lokasi tuh. Lokasinya di mana kita nggak tahu. Jadi kita masih nyari-nyari gitu. Kalau fauna ada cacing kayak di Argopura banget tuh. Flora fauna sih masih aman sih kayaknya, masih asli. Burung-burung juga masih banyak tuh. Banyak anjing juga kan situ kan. Ah. Anjing, babi ya. Masih banyak, masih alami lah kalau kata saya. Iya. Terus dari sungai ketiga kita di situ sebenarnya tempat camp banyak sih ya. Kalau tempat camp banyak sih, kita tinggal milih, cuman sesuka kita aja gitu. Tapi yang kemarin kayaknya bagus tuh kayak. Kalau itu kemarin yang camp dia tuh kayak lapangan gitu, cuman paling tinggi gitu. Paling tinggi ya. Kayak kudukan tanah gitu, dia itu paling tinggi. Yang lain di bawah itu semua. Cuman kalau untuk view sih cakep semua sih, masing-masing. Tempatnya juga luas, banyak, tinggal pilih aja gitu. Jadi kalau udah di atas gitu itu datarnya malah bagus, Iya. rata. Jadi kalau buat masang tenda apa segala macam itu di situ emang enak sih. Kebetulan juga kan musim hujan ya, jadi rumput hijau semua. Iya. Dan uniknya di situ tuh gini, lapang kayak tanahnya itu kan gudukan tanah tuh, Ya. kayak lapangan itu ada batu-batuan kecil itu yang menonjol ke atas gitu. Uniknya gitu, jadi kayak di waktu kumpul gitu kan. Nah, waktu kumpul kayak gitu. Nah, kalau kayak itulah film Teletubbies itulah. Enggak kayak surkan. Cuman surkan kan batunya batu Gede. Kalau itu enggak batu lancip-lancip tuh kalau surkan. Kalau itu enggak batu-batu kayak dari tanah itu kayak batu kumpul gitu lah. Banyak batu-batu kecil. Menteh. Itu Iya, orang gede iya, itu iya. banyak itu. Nilai plus lah buat keindahannya emang itu. Terus katanya ke bawah lagi tuh ada sungai lagi kan. Ada. Terus sungai ke sana katanya ada curug apa? Ada curug di atas, ya? air terjun gitu. Cuman kan juga belum explore lebih dalam belum, karena waktu yang terbatas gitu.
next time sih boleh lah. Kalau peralatan mah hampir sama kali ya. Standar. Standar. Kita mau lihat camp standar kan pasti. Cuman ya. Tapi rekomendasi kalau ke situ logistik yang banyak, soalnya iya. pertama ya Medan ya mudah gitu kan. Buat asik-asikan lah. Berarti ya. Terus berarti emang bener-bener nggak ada, hampir belum ada yang pernah ke situ, baru ya Belum Ya ada. paling orang-orang sekitar itu juga. petani-petani gitu. Kalau camp ini pertama buat camp gitu. buat kayaknya kalau insya Allah ya video ini naik atau viral ya, kemungkinan besar kan ya kalau kita ke dinas pariwisata Pemalangnya mungkin agak susah karena lagi pandemi kayak gini. Tapi kondisi kayak gini. kalau pihak pemerintah desa kalau mau bikin pariwisata di situ kemungkinan bisa ya naik juga ya. Bisa sih itu. Soalnya- Malah jadi recommended banget itu tempatnya. Soalnya yang saya lihat dari foto Mas Dre nih, saya lihat tuh kalau dibandingin sama Samoan itu jauh. Jauh banget. Cuman Jauh banget. Samoan nilai plusnya kita view-nya selamat langsung ya. Kalau terus di aksesnya juga udah ada, tinggal jalur udah ada. kelihatan gitu. Kalau di situ emang benar-benar masih Alami asli, gitu lah. alami, terus view juga kita kota ya, kota Depan itu kota, Pemalang. kelihatan. Keberlap kota Pemalang kelihatan. Kiri kanannya masih bukit, Masih bukit ya, cuman semua. kalau dibilang view bagus itu cuman nggak kayak Samoa di atasnya, beda. selamatnya kelihatan gitu. Tapi dipikir-pikir kan Mas nih yang nemu pertama, yang ibaratnya yang explore pertama nih, nggak ada rencana buat buka jalur apa. Kita kan kalau buka jalur kita nggak usah ngarep apa-apa dah, kita ngarep ya warga situ pertama pendapatan naik, terus yang tadinya nggak punya pekerjaan bisa lah tukang parkir apa nilai plus buat ya, terus warung-warung juga pasti laku di situ. Nggak ada rencana mau apa kayak bicarain sama pamong-pamong desa apa. Next time sih mungkin bisa lah kita ngomongin ke pemerintah desa setempat buat ngomongin wisata di situ, karena menurut saya itu ya tempatnya menarik gitu, jarang di tempat kayak itu, dan lokasinya juga dari Malang kota nggak ke jauh-jauh amat, masih bisa dijangkau lah. Bantar Bola kan kita berada di tengah-tengah tuh, ya kan, jadi dari sana selatan dekat, utara juga dekat, gitu masih aman Ya lah. itu sih paling penting tuh, kalau ke situ jangan pakai Kendaraan mobil umum, lah. Ya. Kalau kendaraan umum emang nggak ada. soalnya Kalau kalau motor lah, kalau papasan dari jalan-jalan kecil buluknya sama warna ratanya susah sih ya. ya. Kalau dari masih mana rata masih aman buat mobil gitu, tapi kalau udah masuk guluknya itu dusun guluk itu udah itu jalan-jalan buat satu mobil doang, udah nggak ada lagi itu udah. Terus kan di situ tergolong belum pernah di kayak buat ngecamp gitu. Itu ada hal-hal yang ganjil apa enggak? Katanya di situ ada mistis kan, ada kuburan gitu kan. Pas kemarin sih saya udah omongin sama kepala dusunnya gitu. Jadi hati-hati ya, situ kan kebetulan kata mereka sih di situ ada makam Bali ya. Dan itu kalau misalnya mau bulan Ramadan warga lokal tuh ziarah ke situ. Jadi dan kayak gitu buat jaga sikap, jaga ucapan itu. Tergantung niatnya kita juga sih. Kalau niatnya baik ya insya Allah nggak ada apa-apa di sana. Tapi nggak ada ya kayak denger apa-apa, Alhamdulillah nggak ada, masih aman lah. Tapi katanya di malam itu air terjun itu kedengeran Kedengeran, banget. karena kebetulan kan sunyi tuh. Emang deket sih, cuman karena kita belum explore lebih dalam lagi, karena kita nggak tahu kalau kata warga lokal situ sih dekat dari situ tempat saya camp itu dekat. Tinggal turun doang ke sungai itu ada air terjun. Kalau sunrise itu berarti kan kita depan Pemandangan kota. berarti sebelah kanannya tuh sunrise tuh. Kalau sunrise sih kalau situ nggak kelihatan sih, karena ketutupan bukit ya, depan ada bukit, jadi Berarti paling kelihatan jam 8 jam 9. kalau udah agak siang baru kelihatan. Cuman kalau sunsetnya tuh buat sekarang secamainya cakep gitu. Pas jangan dulu ya, misalnya pertama terbuka resiko hanyut ya, ntar jadi kayak nilai jangan kesana lah, kayak gini ntar kayak jadi gini ya, Malah kayak gitu. jadi namanya jadi ya gitu. walaupun bagus kalau bahaya kan. Dan juga warga lokal kan nantinya nggak ngizinin buat orang buat ke situ gitu, karena ada masalah kayak gitu.
Soalnya jujur saja sih Pemalang, Kabupaten Pemalang itu gimana ya? Banyak Potensi buat wisata banyak, wisata khususnya alam itu banyak. banyak. Cuman tergantung orangnya mau Iya, apa enggak kayak mau gitu. explore Kadang di dalam, mau nyari kayak gitu kan kita abang kan sebelumnya nggak tahu kayak gitu. Nggak tahu, Terus ingat itu juga udah SMP kelas 1 berapa tahun? 10 tahun ada kali. 10 tahun, ya, 10 tahunan itu udah lama. ternyata sehingga itu ya banyak bang yang saya ngepost apa itu postingan abang tuh banyak yang nanya di mana tuh di mana, tapi emang saya masih rahasiakan biar penasaran lah, biar penasaran. Cuman nunggu karena juga kondisi lagi kayak gini ya, pandemi ini kan dikira kita nggak matuin kayak gitu. Tapi itu abang ke situ itu pas udah ada aturan PSBB jam malam Pemalang atau belum? Sebelum aturan jam malam itu berlaku, kita udah kesana dulu. Ya. Udah berangkat. Itu pertama bawa berapa orang tuh? Pertama berapa ya? 4 ya? 4 orang doang sih. Pas survei lokasi itu kan karena rencana mau banyak orang, jadi kita survei 4 orang dulu. Sehari sebelum hari itu kita survei ke lokasi berempat sama orang warga lokal itu teman saya. Terus satu harinya baru berangkat bareng anak-anak camp situ. Tapi buat saya pribadi sih berharap gimana ya? Entah itu bukan abang lah, karena ya yang explore abang ataupun warga desanya yang suatu saat tempat itu jadiin pariwisata, ya cepat atau lambat saya sih pengennya cepat gitu. Soalnya emang potensinya emang tapi saya jujur aja nggak terimanya ulah-ulah ya kayak pendaki-pendaki yang oknum-oknum yang saya di situ lihat foto abang bener-bener masih hijau, nggak ada tempat sampah, nggak ada sampah ya, bener-bener masih bagus lah kelihatannya. Kalau dibandingin Samoan, dibandingin itu masih situ. Kalau saya pribadi ya gimana lagi, itu kan resiko yang namanya tempat yang udah dieksplor itu kan resikonya gitu, apa jadi rusak ya kayak gitu. Kembali lagi sama pengelolanya sih, pengelolanya ketat ya bisa terjaga, bisa lah kayak gitu. Masih kayak rencana ke depan rencana mau nyari-nyari lagi apa mau fokus ke situ, mau biar gimana caranya biar tempat itu naik? Rencana sih tetap pengen ekspor lebih dalam lah. Sama Pemalang kan potensinya tinggi tuh, pengen lah lebih dalam. Ya juga untuk sekitaran itu doang tuh yang desa Bulik itu masih jauh tuh sebenarnya, masih banyak yang indah cuman belum terekspos oleh media gitu. Terus ya belum kayak saya belum ekspos juga yang Curug itu, saya belum lihat karena ada di situ juga bakal jadi potensi ya. Cuman ya kayak gitu emang resiko sih karena lokasinya emang jauh. Soalnya jujur saja Bantar Pulang belum ada sih. Apa sih? Jarang. Nggak ada kan. Curug Kidam. Bantar Pulang sih sawah semua sih, banyak kan sawah doang gitu. Bener sumpah. Jadi potensi buat ya naikin nama Bantar Pulang juga biar dikenal gitu. Terus kalau ke situ kayak gimana, kayak pas saya ke Semeru tuh kan kalau udah banyak orang pasti tempat jadi rusak tuh. Otomatis rusak. Kalau tempat itu rusak udah nggak ada kan, kayak nggak ada view buat kita buat senang-senang kayak itu udah nggak ada kan, karena cuman gundukan terus tanah hijau, hamparan yang hijau itu emang jadi kita nggak bisa kayak nikmatin lagi ya. Makanya kalau saya pribadi jujur jangan dijadiin tempat pariwisata dah, biar tempat itu masih benar-benar asli ya. Biar kayak Pemalang itu punya sisa lah, sisa kita mau ngeliat mana sih, selamat udah lihat sendiri kotor banget gitu. Samoan udah kotor banget. Kalau di situ jadi pariwisata lagi kemungkinan besar bakal jadi kotor. Soalnya tergolong gampang pertama, terus kedua dekat dari Pemalang kota gitu. Kayak baru-baru pertama naik kan pasti buang sampah sembarangan untuk gitu. rokok main buang. Terima kasih Mas Dre, Mas Il. Sama-sama. Telah berbagi kepada subscriber kami, berbagi informasi, terus tempat indah di dekat-dekat kita, Bantar Bolang, Pemalang.
Terus semoga lain waktu bisa dapat Ya berbincang lagi ya. bincang-bincang lagi. Cowok. Udah ya, cukup sampai situ. Boleh. Selamat jalan, semoga sukses. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video di WKD Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Juga tinggalkan komentar untuk tempat, lokasi yang perlu Kami review selanjutnya. Aku termenung di bawah matahari, di antara megahnya alam ini. Menikmati indahnya kasihmu, ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir